Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Yuliani, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2598026855. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja di MTS Negeri 1 Muara Enim pada siswa kelas 7 dengan judul Perubahan Fisika dan Kimia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke. Hari ini semuanya hadir, Nak? Hadir. Oke. Baiklah, kita lanjut untuk meningkatkan jiwa patriotisme kita. Marilah kita sejenak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, kita kemarin sudah bahas kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat satu kesepakatan kelasnya apa aja? Iya, dilarang ibu saat belajar. Iya, betul. Iya, berpakaian rapi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita ice breaking terlebih dahulu ya. Setuju? Setuju. Masih semangat kan? Masih. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, silakan perhatikan ke depan ya, Nak ya. Adam zam zam, Adam zam zam, guli 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 ram zam zam. Adam zam zam, Adam zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Habis, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan semuanya duduk kembali. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Oke, Rehan, silakan berdiri. Materi sebelumnya mengenai tentang zat. Zat dibagi menjadi 3. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat, kayu dan batu. Zat cair, air, dan minyak. Sedangkan zat gas, contohnya angin atau uapan air yang dipanaskan. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Rehan. Oke. Materi kita selanjutnya, setelah kemarin kita belajar tentang wujud zat, kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum itu Ibu pengen memotivasi kalian untuk semangat belajar ya. Jadi kalian itu sekarang masih di siswa SMP, masa depannya masih panjang. Jadi belajarnya itu harus benar-benar harus tekun belajarnya, karena tujuan orang tua kalian mendaftarkan kalian ke sekolah adalah untuk belajar. Jadi tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh supaya pada saat nanti sudah besar bisa mencapai cita-citanya yang diinginkan. Tujuan pembelajaran kita untuk mengenai perubahan fisika dan kimia ini ada 3. Ya, ada 3 jenis tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian itu bisa mengidentifikasi apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang keduanya itu kalian bisa menyebutkan contoh-contoh dari perubahan fisika dan kimia. Dan yang ketiganya adalah membedakan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Baiklah, Ibu akan menampilkan satu buah video
Nih, silakan disimak, dipelajari, bila perlu dicatat di bukunya masing-masing ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Oke, silakan disimak dulu. Benda-benda yang kita kenal Ini dalam apa ini? kehidupan sehari-hari Lilin, seringkali ya. mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati. Nah, ada juga yang memerlukan waktu lama untuk Ini pengamatannya. apanya sudah busuk ya? Nah, perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Perubahan materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh perubahan yang dapat kita amati secara langsung yaitu pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Proses berkaratnya besi ini dapat kalian jumpai di kota rumah atau sekolah kalian. Setelah kalian mengamati contoh-contoh perubahan materi, ternyata kita sering mengalami atau melihatnya setiap hari. Nah, selanjutnya, mari kita selidiki perbedaan perubahan fisika dan kimia melalui percobaan yang akan kalian lakukan. Oke, sudah ya. Itulah tayangan kita, video mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Dari sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan nak berdiri. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara perubahan yang bisa kembali ke bentuk semula dan yang tidak bisa? Oke, terima kasih ya Naswa pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Naswa. Perubahan fisika dan perubahan kimia itu mungkin bagi kalian itu materi yang masih baru ya. Karena mereka berdua itu memiliki dua hal yang berbeda. Yang pertama perubahan fisika. Perubahan fisika itu sudah pasti memiliki yang namanya sifat fisika, yaitu dia tidak akan menghasilkan zat baru. Ingat, jadi perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, dan sifatnya adalah yang pertama dia memiliki daya hantar listrik, kemudian kemagnetan, ada wujud zatnya, artinya perubahan wujud zat dari misalnya cair menjadi beku kayak gitu, atau sebaliknya. Terus perubahan warna, kemagnetan, bau, ada titik beku, titik leleh, dan titik didih ya. Jadi kalau misalnya kayak kita punya air tuh, kita masukin kulkas, terus menjadi apa itu? Membeku. Terus kita keluarkan lagi, menjadi mencair. Bentuknya tetap air. Jadi dia tidak berubah, bentuknya tetap. Tapi kalau perubahan kimia, berarti dia memiliki zatnya itu berubah. Dari zatnya awal apa menjadi apa. Contohnya misalnya gini, perubahan kimia itu misalnya beras ya. Beras itu kalau kita masak lama-lama bisa menjadi nasi. Untuk memfasilitasi mengenai pemahaman materi kalian mengenai perubahan fisika dan kimia, kita akan melakukan praktikum ya. Praktikum mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian terlebih dahulu. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya. Kalau sudah, nanti Ibu akan jelaskan tentang prosedurnya. Baru kalian mengambil peralatan yang ada di depan. Oke, prosedur yang kalian gunakan nanti, kalian akan mengambil beberapa alat yang ada di depan ya. Ada gelas ukur. Nah, di sini ada garam, nanti kalian bisa tambahkan air, kemudian diaduk-aduk supaya bisa melihat larutannya, nanti terjadi perubahan apa di situ. Terus di sini ada beras juga, kalian nanti akan menumbuk beras. Nah, pada saat menumbuk harus pelan-pelan, jangan jangan terlalu keras, nanti takutnya ini patah. Kemudian di sini ada nasi, kalian juga akan mengamati bagaimana perubahan nasi. Terus di sini ada cabai, perubahan warna yang ada di cabai. Di sini yang terakhir ini ada kertas. Kertas di sini kalian akan bagi dua. Ya, kertas pertama nanti kalian gunting-gunting apa yang terjadi di situ, dan yang kertas yang satunya lagi akan dibakar. Tapi pada saat pembakaran ingat, tunggu Ibu saja pembakarannya ya, supaya tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya. Oke, silakan kepada perwakilan kelompoknya, silakan maju ke depan untuk mengambil alat-alatnya. Oke, boleh. Nah, ini ambil pelan-pelan nak ya. Oke. Oke, ini kelompok 2. Oh, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan diambil, Nina.
Nih. Kelompok 4 mana? Ini. Langsung saja nak ya, kita langsung praktikum karena kalian sudah menerima alat dan bahan. Jadi sekarang kita langsung percobaan yang pertama, yaitu menggunting kertas. Silakan kertas yang sudah kalian dapat, silakan digunting terlebih dahulu. Amati perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi? Ditulis di LKPD-nya. LKPD-nya jangan lupa namanya ditulis. Ya, apa yang terjadi di situ, Nak? Kertasnya dipotong jadi kecil-kecil. Iya, jadi kecil. Apakah dia bentuknya tetap kertas atau tidak? Tetap kertas ya. Berarti terjadi perubahan fisika atau kimia? Fisika, karena dia masih tetap kertas ya. Nah, silakan dipotong-potong. Jangan lupa ditulis di situ. Ditulis. Nanti di sini ditulis terjadi perubahan atau tidak kan? Sini perubahannya. Oke. Ini sambil kalian praktikum, Ibu akan menilai keaktifan dan kerjasama kalian dalam kelompok. Nah, oke, selanjutnya kita bakar, Nak ya. Bakar ini silakan dibakar dulu kertasnya. Kalian lihat, amati perubahannya. Kira setelah kertas dibakar, apa yang terjadi? Iya, kertasnya jadi abu. Terjadi perubahan nggak kira-kira? Iya, terjadi perubahan apa itu? Bisa nggak kalau sudah dari abu balik lagi ke kertas lagi? Tidak bisa ya. Nah, hati-hati ya. Nah, selanjutnya itu menumbuk beras. Silakan tumbuk pelan-pelan. Boleh pakai tenaga sedikit nggak apa-apa. Nah, lebih keras lagi nggak apa-apa. Biar terjadi perubahannya. Di sini silakan berasnya ditumbuk. Sudah. Oke, amati yang terjadi. Kira-kira kalau beras ditumbuk seperti itu jadi apa lama-lama? Jadi halus ya. Apakah terjadi perubahan zat baru atau enggak? Tidak ya, tetap jadi beras dia ya. Berarti dia masih tergolong ke dalam perubahan fisika. Ya, Ibu sambil menilai kerja kelompok kalian ya. Mana berasnya? Silakan ditumbuk dulu. Oke, sudah halus? Sudah. Kalau sudah halus, hasilnya tulis di situ. Di sini ya, tulis di sini. Oke, lanjut ke ini ya, nasi ya. Nah, nasi itu yang perlu kalian amati adalah bagaimana bentuknya, warnanya, apakah terjadi perubahan zat atau tidak. Berarti kita lihatnya itu pada saat dia dari beras menjadi nasi. Silakan diaduk garamnya mana? Sini Rehan. Oke. Nah. Ini pelan-pelan. Nah, bagaimana? Sedang mengamati. Jadi garamnya jadi apa? Iya, jadi larutan ya. Terakhir itu kalian lihat cabai nak ya. Ini ada 2 cabai, ada warna merah dan warna hijau. Silakan kalian amati di situ warna cabainya. Terjadi perbedaan. Nah, di situ dari apakah kalau cabai sudah warna merah bisa kembali lagi ke hijau? Tidak. Berarti terjadi perubahan apa di situ? Kimia. Silakan ditulis di situ, kalian amati. Terus setelah semuanya diamati, silakan tuliskan hasil dari praktikum kalian yang sudah kalian praktikumkan di lembar kerjanya. Nah, sudah ya. Yang terjadi perubahan tidak. Kita langsung lanjut diskusi. Boleh diskusi dengan kelompok, boleh membuka dari sumber-sumber. Ini ada beberapa sumber yang Ibu udah bagi ya. Nah, buka dari YouTube juga boleh. Boleh nyari dari YouTube, Nak. Praktikumnya sudah selesai, jadi sekarang silakan kalian kerjakan yang ada di bagian pengolahan data, dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan diskusi, nah ya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti diisi. Nah, ini sudah diisi. Nah, selanjutnya kalian diskusikan pertanyaan diskusi di situ ya, di bagian yang 1 lembar terakhir. Di situ ada berapa pertanyaan? 3 pertanyaan, diselesaikan, dijawab bersama-sama. Boleh lihat dari bahan ajar yang sudah Ibu bagi. Boleh dari YouTube, silakan boleh buka YouTube perubahan fisika dan kimia, atau mau mencari tentang perubahan ciri-ciri, contoh-contohnya bisa di situ.
Berapa? Buka-buka. Nah, ini diskusikan yang ini. Nah, ini nih. Berdasarkan apa perbedaan antara pada saat kertas disobek sama kertas dibakar. Kalau dipotong dia jadinya apa? Jadi potongan kecil. Kalau misalnya dibakar jadi abu. Nah, itu silakan ditulis di sini nomor 1. Yang kedua, pas dia garam sudah dilarutkan, kenapa dia disebut sebagai perubahan fisika? Di situ ya. Sedangkan yang terakhir nih apa nih? Jika suatu perubahan menghasilkan zat baru, sebutkan tanda-tanda yang kalian amati pada percobaan yang menghasilkan zat baru tersebut. Nah, ciri-ciri. Nah, itu tuh ciri-cirinya tulis di situ. Nih, diskusi berbareng. Misalnya nomor 1, siapa yang nyari? Nomor 2, misalnya Afifa, boleh cari di YouTube, boleh baca-baca ini juga. Terus yang terakhir nanti kalau ini udah selesai lanjut ke sini. Ini ditulis perubahan fisikanya apa, perubahan kimianya juga apa. Oke, semuanya selesai? Yang kesimpulan sudah diisi? Sudah, oke. Kita lanjut ke presentasi. Oke, sini. Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dan jawaban kami. Tabel hasil pengamatan. Nomor 1, percobaan menggunting kertas. Pengamatan apa yang terjadi? Kertas itu menjadi beberapa potongan-potongan kecil. Apakah terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahan fisika. Nomor 2, percobaan membakar kertas. Pengamatan apa yang terjadi? Kertas itu menjadi abu. Apakah terbentuk zat baru? Ya. Jenis perubahan apa itu? Perubahan kimia. Nomor 3, menumbuk beras. Beras itu pengamatan apa yang terjadi? Beras itu menjadi lebih halus. Apakah terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahan yaitu fisika. Nomor 4, mengamati dari beras menjadi nasi. Ya, perubahan kimia. 5. Garam dilarutkan. Pengamatan apa yang terjadi? Larutan garam. Apakah terbentuk zat baru? Tidak. Perubahan apa itu? Fisika. Pertanyaan diskusi. Nomor 1. Berdasarkan pengamatanmu, apa perbedaan utama antara perubahan yang terjadi pada kertas saat disobek dan saat dibakar? Jawabannya, nomor 1, pada saat kertas dibakar bentuknya tetap sama, yaitu kertas hanya ukurannya yang berubah. Sedangkan saat kertas dibakar bentuknya sudah menjadi abu, artinya terbentuk zat baru. Nomor 2. Menurut kalian, mengapa garam yang dilarutkan dalam air termasuk perubahan fisika? Jelaskan. Jawabannya adalah garam terlarut tergolong perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru, hanya terjadi perubahan fisik dan dapat dikembalikan lagi dalam bentuk garam. Nomor 3, bagaimana kalian bisa mengetahui jika suatu perubahan menghasilkan zat baru? Sebutkan tanda-tanda yang kalian amati pada percobaan yang menghasilkan zat baru. Jawaban, 3 tanda menghasilkan zat baru dari percobaan adalah terjadi perubahan warna, contohnya cabai dan kertas menjadi abu karena dibakar dan terjadinya perubahan suhu. Semua kelompok sudah maju ya. Saatnya kita sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya dengan kelompok yang lainnya lagi, silakan angkat tangan siapa yang ingin bertanya. Oke, Rehan. Kita bisa mendapatkan kembali gula yang sudah larut dalam air. Ya, bagaimana kita dapat mendapatkan kembali ya gula yang sudah larut dalam air. Kelompok 1 silakan untuk menanggapi. Oke, yuk. Siapa? Salah satu? Nah, silakan ini. Siapa? Naswa. Ketika kita ingin mendapatkan gula kembali dari larutan gula, yaitu dengan cara dipanaskan dan kita akan mendapatkannya gula. Oke, kalau gula itu berarti termasuk perubahan apa, Nak? Perubahan fisika. Iya, fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah,
Nah, ini ya, jadi Ibu simpulkan sedikit. Sebelum kesimpulan, Ibu mau memberikan verifikasi atau pemantapan materi kembali ya. Jadi alhamdulillah hari ini kalian sudah menyelesaikan praktikum, semuanya sudah baik, sudah dilaksanakan dengan baik, tugasnya sudah diselesaikan, semua sudah presentasi. Jadi di sini Ibu hanya menambahkan fisika dan kimia. Seperti yang kita tahu, yang namanya perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Artinya zatnya tetap sama, hanya berubah bentuk, ukuran, tapi dia tetap sama. Kalau dia bentuknya beras, ya tetap beras. Kalaupun ditumbuk seperti ya, cuman bentuknya aja yang sudah berubah menjadi halus, seperti beras ditumbuk tadi. Terus yang keduanya, kalau dia perubahan kimia, berarti dia menghasilkan zat yang baru. Dari zatnya awalnya apa, kemudian berubah. Dan pada saat dia sudah berubah, dia nggak bisa lagi nih balik ke semula. Contohnya apa kalau perubahan kimia? Ya sesuatu yang dibakar, berkarat. Nah, Ibu di sini pengen salah satu dari kalian itu menyimpulkan tentang praktikum kita pada hari ini. Ada yang bersedia menyimpulkan? Oke. Afifah, silakan berdiri Afifah. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Ya. Ya. Yang mengalami perubahan wujud, ukuran, dan bentuk. Ya. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Oke, ya tepuk tangan ya untuk si Afifah. Ya karena sudah berani berpendapat. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya seperti yang disampaikan oleh Afifah tadi, kalau perubahan fisika itu zatnya tetap, zatnya itu tidak berubah. Kalau kimia zatnya berubah. Sekarang kita lebih perdalam pengetahuan kalian. Beras berarti beras yang ditumbuk fisika kimia? Fisika. Kalau apel yang dibiarkan lama-lama jadi busuk? Kimia. Ibu ada kuesioner. Di sini kalian akan menilai diri kalian sendiri. Gimana sih? Apakah kalian sudah paham materi hari ini ataukah belum paham? Terus setelah itu Ibu langsung kasihkan 2 ya. Setelah itu kalian nilai teman sebelahnya. Sebelahnya misalnya Afifah nilai Hasbi kayak gitu ya. Nah, ini 1 orang 2 silakan diisi. Nah, tulis namanya. Nah. Oke. Yuk 2. Kemudian di situ kan ada pertanyaan nih, nah, apa yang sudah saya pelajari? Apa yang saya lakukan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan? Apa yang saya harapkan pada pertemuan selanjutnya? Di sini Ibu akan membagikan sticky note juga. Nanti di akhir pelajaran kita akan menempelkan ke depan. Oke. Yang diisi di sini berdasarkan 3 pertanyaan di sini. Nah, mana? 3 pertanyaan. Nah, apa yang kamu pelajari? Apa yang perlu ditingkatkan? Nah, itu. Satu lagi itu harapan selanjutnya. Oh, nah. Oke, Ibu bagikan ya. Bagikan. Oke. Nah, semuanya silakan dikumpul, refleksinya dipegang. Habis ini kita akan menempelkan ke depan per kelompok. Kumpul, oke. Refleksinya yang ini dipegang nah ya, nanti kita tempel ke depan. Nah, pegang dulu. Setelah ini nanti kita nempel, baru kita melakukan asesmen untuk mengetahui pengetahuan kalian. Udah ya? Semuanya sudah ngumpul ya LKPD dan refleksinya. Oke, sekarang untuk kelompok 1 silahkan lewat sana. Lewat sana ya, lewat sana tempelkan ke depan. Ada sticknya tadi? Ada sticknya, silakan diletakkan bagaimana pelajarannya, apakah menyenangkan. Nah, tempellah. Ya. Ini ya, antri ya. Nanti kalau sudah kembali lagi biar gantian yang lain. Oke, kelompok 2 silakan. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa senang? Oke, kalau sudah
Ya, oke, silakan kembali ke tempat. Lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Kelompok 3, silakan maju. Kita hampir di penghujung ya. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat ya. Amin. Udah selesai? Lanjut ke kelompok 4, silakan maju ke depan. Yang sudah, sekarang semua buku yang ada di atas meja masukkan ke dalam tas, sisakan pena saja. Karena kita akan melakukan asesmen untuk penguatan konsep kalian. Supaya Ibu lebih tahu, oh berarti pelajaran hari ini semuanya paham. Seperti itu. Selesai? Udah siap? Oke, silakan ditulis namanya, kelasnya. Oke, nama kelas. Ya. Kerjakan dengan benar-benar ya. Tulis nama kelas dan jawabannya. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan ke satu orang baru dikumpul ke Ibu. Oke. Selamat mengerjakan. Kurang satu ya, Nak ya? Nah. Jangan sendiri-sendiri. Tulis, ditulis. Semuanya selesai? Oke, kumpulkan kepada satu orang. Oke, sini. Kumpulkan. Yuk. Nih. Oke, Ibu baca bentar ya. Sepertinya sudah banyak yang benar ini. Bisa membedakan antara perubahan fisika dan kimia. Berarti materi kita hari ini sudah tersampaikan dengan baik ya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, terakhir. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan selanjutnya kita itu akan belajar tentang kerapatan ya, apa itu massa jenis, apa itu massa dari benda, dan kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu harapkan hari ini tuh semuanya paham. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian juga akan lebih bisa memahami. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Untuk pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke, sekian dari Ibu. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.